Selamat datang di channel kami di Kamandri Media, media belajar akuntansi dan perpajakan. Pada kesempatan ini, semoga saudara-saudara, teman-teman, adik-adik dalam keadaan sehat dan baik. Saya akan membahas sanksi dalam perpajakan. Secara umum ada dua jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif terdiri dari sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda, dan sanksi berupa kenaikan yang ditentukan berdasarkan tingkat jenis pelanggaran. Sanksi pidana, sanksi ini ditetapkan karena adanya tindak pelanggaran atau tindak kejahatan dalam pembayaran pajak sehingga menimbulkan kerugian negara, baik tidak sengaja maupun dengan sengaja. Nah, yang saya bahas sekarang di sini adalah sanksi administrasi berupa bunga, yang nanti tentunya akan dilanjutkan dengan sanksi berupa denda dan sanksi berupa kenaikan. Nah, sanksi berupa bunga ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan di setiap awal bulan berupa keputusan Menteri Keuangan. Mari kita lihat keputusan Menteri Keuangan tersebut. Ini adalah keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 11 garis miring KM titik 10 garis miring 2022 tentang tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Maret tahun 2022 sampai dengan 31 Maret tahun 2022. Nah, kita lihat sanksinya. Di sini ada sanksi administratif, yaitu ketentuan dalam undang-undang mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, di situ ada pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, dan pasal 19 ayat 3, yaitu Undang-Undang KUP. Nah, ini tarifnya adalah 0,54%. Nah, kita akan lihat pasal-pasalnya. Pasal 19 tentunya. Pasal 19 Undang-Undang KUP ayat 1, apabila surat ketetapan pajak kurang bayar SKPKB atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar. Nah, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang itu sebesar, nah itu tarifnya tadi 0,54% ya. Jadi di sini apabila SKPKB contohnya yang diterbitkan lewat 1 bulan belum juga dibayar, maka sanksi yang dikenakan di sini adalah sanksi tarif 0,54%, yaitu tarif yang paling rendah dengan aplikatornya adalah 0%. Nah, jadi paling lama dikenakan 24 bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. Nah, itu adalah pasal 19 ayat 1. Sedangkan pasal 19 ayat 2, dalam hal wajib pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan. Nah, ini adalah tarif bunganya 0,54% tadi. Itu apabila contohnya misalnya SKPKB terbit. Nah, SKPKB terbit, kemudian kita minta mengangsur, kemudian kita bisa minta menunda, maka bunganya adalah 0,54%, yaitu bunga yang paling rendah, yaitu dengan aplifaktor 0%. Kemudian di pasal 19 ayat 3, dalam hal wajib pajak diperbolehkan menunda menyampaikan SPT tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atau kekurangan pembayaran pajak tersebut dikenai bunga berupa tarif bunga per bulan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi di sini apabila
kita melakukan perpanjangan penyampaian SPT dengan perhitungan sementara, ya, ternyata pada saat pembayaran tersebut, kita perhitungan yang sebenarnya kita kurang bayar. Nah, jadi kurang bayar itu nanti kita akan dikenakan sanksi berupa bunga, ya. Sanksi berupa bunga yaitu 0,54% untuk periode ini, yaitu dengan aplifaktor 0%, ya, paling rendah bunganya. Nah, kalau di ayat 4 itu tarif bunga per bulannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 itu dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Nah, ini adalah sanksi-sanksi di pasal 19. Jadi kesimpulannya di sini adalah sanksi-sanksi di pasal 19 ini. Yang pertama, contohnya apabila SKPKB terbit, kemudian kita tidak melakukan pembayaran atau lewat 1 bulan dari SKPKB tersebut, maka kita akan dikenakan sanksi tadi adalah 0,54%. Itu di pasal 19 ayat 1. Kemudian di pasal 19 ayat 2 tadi, yaitu contohnya SKPKB terbit, kita setuju, tetapi kita minta mengangsur atau menunda. Nah, maka bunga yang dikenakan adalah 0,54%. Kemudian pasal 19 ayat 3, nah di sini dalam hal kita melakukan perpanjangan penyampaian SPT tahunan misalnya, maka itu di pasal 3 ayat 4 gitu kan. Kita bisa melakukan perpanjangan selama 2 bulan. Nah, dalam perpanjangan tersebut tentunya kita membuat perhitungan sementara, ya, berapa pajak yang harus kita bayar. Nah, tetapi dalam perhitungan akhir 2 bulan tersebut, ternyata kita kurang bayar dari perhitungan sementara tersebut, maka sanksinya adalah 0,54% tadi. Nah, jadi sanksi ini adalah sanksi yang paling rendah, ya, di antara sanksi yang lain. Sanksi ini dalam perhitungannya menggunakan suku bunga acuan, ya, dari Menteri Keuangan ditambah aplifaktor 0% dibagi 12. Aplifaktornya adalah 0%. Nah, demikian saya sampaikan untuk sanksi-sanksi di pasal 19 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 ini. Dan selanjutnya nanti kita akan membahas pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2A, pasal 9 ayat 2A, pasal 9 ayat 2B, dan pasal 14 ayat 3. Nah, itu yang akan kita bahas untuk video selanjutnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.